rame. Ya, terima kasih ibu-ibu ya atas permainannya ya. Tadi sangat mengesankan ya. Ternyata banyak sekali kesulitannya dari ibu-ibu tadi ya setelah mempraktekkan permainannya mulut dibungkam, tangannya diikat. Baik, saya akan menuliskan tadi hasil ininya ya, permainannya ya, yang dirasakan dari peserta satu tadi tidak bisa bicara jelas ya. Di sini saya terang tidak bisa bicara jelas. Tulisannya Pak Guru. Terus apakah peserta satu sulit menyampaikan pesannya? Jawabannya sulit. Sulit bicara. Ketiga, tadi jawabannya apa? Karena nulisnya pakai kaki, tidak bisa menulis. Dengan kaki. Terus, apakah yang dirasakan peserta dua? Peserta dua mengalami kesulitan menulis dengan kaki. Ya ini ya. Jadi inti dari permainan yang tadi ibu-ibu laksanakan ya, ini berkaitan dengan apa yang nanti akan kita bahas ya ibu-ibu ya. Kayak tadi misalkan ibu-ibu dibungkam mulutnya, suruh mengucapkan kata-kata kepada peserta yang satunya ya. Kayak tadi Ibu Hasanah ngucapin nggak bisa ternyata ya. Nah, Ibu Jemia ini kesulitan untuk ngomong apa, terus disuruh nulis pakai kaki, nggak bisa ternyata ya Ibu ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Ternyata disabilitas itu adalah nggak semua orang ya. Disabilitas itu punya kelebihan masing-masing ya. Jadi disabilitas itu ya. Terus tadi sulit bicara, tidak bisa menulis dengan kaki, kesulitan menulis dengan kaki. Masih ingat kan tadi ya? Apa yang dilihat di film Getun luar biasa ya. Dia nggak punya tangan, tapi dia bisa melakukan hal-hal di luar yang mempunyai kedua tangan. Dia bahkan bisa menggunakan kedua kakinya untuk memasak, menulis, terus jahit, main piano, kayak gitu ya. Nah itu di sini ya. Dari yang tadi sudah kita laksanakan permainannya ya, bisa kita simpulkan apa itu penyandang disabilitas. Nah ini ibu-ibu coba perhatikan ke depan. Apa itu penyandang disabilitas? Ada yang bisa membantu untuk ini membacanya? Ibu Hasanah, coba bacakan. Apa itu penyandang disabilitas? setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang 8/2016. Ya. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik. Tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan mempunyai keterbatasan fisik ya, nggak bisa bicara, terus nggak bisa menulis menggunakan kedua tangan. Keterbatasan fisik, intelektual itu adalah ini ya, dia nggak bisa berpikir secara orang normal ya. Jadi
kayak orang tahu orang idiot ya? Oke. Tahu ya? Oke. Tanggane jenengan ada yang idiot katanya apa ya? Enggak, sempurna semua. Oh, sempurna semuanya. Alhamdulillah. Maksudnya intelektualnya itu rendah ya. Mental atau sensorik dalam jangka waktu lama ya. Mentalnya terganggu, misalkan dia mengalami keterlambatan ya. Dalam berpikir kayak gitu ya. Terus dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan ya karena keterbatasan dari mentalnya. Dia mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif ya. Jadi hambatannya itu dia nggak bisa melawan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang yang sempurna, ya kan? Tangganya jenengan misalkan ada yang dia kayak tadi di film ya, dia nggak punya tangan dua, walaupun dia nggak punya tangan dua, tapi dia kok bisa untuk melakukan hal-hal yang di luar orang lain itu bisa dilakukan, kayak gitu ya. Jadi intinya dari penyandang disabilitas, misalkan ya anak-anaknya panjenengan atau tetangganya anak panjenengan ada anak yang mengalami atau orang yang mengalami kekurangan fisik baik itu intelektual, mental, itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai apa ya, bahan tertawaan, bahan cemoohan kayak gitu ya, ejekan, karena mereka juga sebagai manusia ya, karena itu kekurangan itu adalah merupakan kelebihan mereka kayak gitu ya, karena semua itu adalah ciptaan Allah ya, sama ya. Jadi di sini negara juga menjamin ya, karena ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Negara juga menjamin bahwasanya mereka juga sama dengan kita Orang sebagai sempurna. manusia. Ya, betul ya. Jadi pada poin ini anak istimewa, penyandang disabilitas dan penyandang cacat merupakan hal yang sama. Ya. Hal yang sama. Jadi sama-sama ciptaan Allah. Karena itu semua adalah anugerah, baik itu sempurna atau tidak sempurna, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu aja ya. Mungkin itu ya sedikit pembelajaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan tambahan bagi ibu-ibu semuanya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas ya, hak-hak penyandang disabilitas di rumahnya Ibu Jamiah. Oke? Bulan berikutnya berarti bulan Juli. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.